إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para ikhwah Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program Belajar Bahasa Bersama dari kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, yang insya Allah kita akan melanjutkan tema atau judul tentang inna wa akhwatuha, tentang inna wa akhwatuha, inna dan teman-teman yang sejenisnya, atau inna dan huruf-huruf yang semisalnya. Kenapa kita membahas inna wa akhwatuha? Karena di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui inna dia memiliki isim dan khobar. Contohnya misalnya innal mujidda najihun. Innal mujidda najihun. Sungguhnya orang yang sungguh-sungguh, yang niat, dia akan sukses atau berhasil. Dan sudah kita ketahui bahwasanya inna ini adalah huruf yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Ini mubtada dan ini khobar. Mubtada yang hukum asalnya adalah marfu', seharusnya al-mujiddu najihun. Khobar dia tetap marfu'. Akan tapi ketika kemasukan inna, maka ini berubah dari marfu' menjadi mansub. Al-mujidda najihun tetap, akan tapi ini berubah. Ini menjadi isim inna dan ini khobar inna. Dan yang dimasukkan dalam pembahasan kita adalah khobar inna, yang termasuk isim-isim yang marfu'. Maka di sini khobar inna marfu'un, ya, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Khobar inna marfu' keadaannya, dan tandanya adalah dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammah yang nampak di akhirnya. Dan sekarang kita harus mengetahui ternyata ada teman-temannya inna, huruf-huruf yang semisal dengan inna, yang dia juga merusak tatanan mubtada dan khobar, yang dia memansubkan isimnya, yaitu memansubkan mubtada dan memarfu'kan khobar. Sama persis dengan fungsi inna, yaitu ada 6 di sini selain inna, kemudian anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Inna, anna, kemudian lakinna, au ka'anna, wa la'alla, wa laita. Kita coba berikan contoh masing-masing. Anna. Apa perbedaan inna dan anna? Secara makna dia mirip, anna dan inna sesungguhnya. Akan tetapi perbedaan mendasar antara inna dan anna ini adalah dari letaknya. Kalau inna ini harus di depan jumlah, sedangkan anna harus ada perkataan sebelumnya yang mendahulinya. Tidak boleh tiba-tiba kita mengatakan anna Muhammadan, misalnya anna Muhammadan maridun. Ya, tiba-tiba kita menggunakan anna. Meskipun secara hukum nahwunya Muhammadan ini sebagai isim anna mansub, sudah benar, dan ini khobarnya marfu', akan tapi penggunaannya di sini harus didahului oleh perkataan. Maka yang benar adalah kita tambahkan di sini, yaitu misalnya alim tu.
alimtu anna Muhammadan maridun. Jadi harus ditambahkan perkataan sebelumnya. Inilah perbedaan mendasar antara inna dan anna. Jika inna letaknya di depan, sedangkan anna ini adalah di tengah-tengah, di sela-sela pembicaraan. Misalnya alimtu anna Muhammadan maridun. Saya mengetahui bahwasanya atau sesungguhnya Muhammad sakit. Atau dzanantu anna Muhammadan maridun. Ya, di sini ada kata-kata dzanantu misalnya. Ya, dzanantu anna Muhammadan maridun. Inilah inna dan anna. Inna harus terletak di awal jumlah. Kemudian anna letaknya adalah di sela-sela. Harus ada perkataan sebelumnya. Tidak boleh tiba-tiba menggunakan anna. Ya, itu inna dan anna. Fungsinya adalah sama. Ini adalah untuk lit-taukid. Ya, lit-taukid untuk penekanan. Ya, untuk penekanan. Kita berikan faedah sedikit kenapa dalam bahasa Arab ada penekanan. Fungsinya adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan orang yang kita ajak bicara. Ketika kita mengatakan al-mujiddu najihun, orang yang sungguh-sungguh itu sukses. Akan tapi kadang orang yang kita ajak bicara ragu. Benar nggak ya orang yang sungguh-sungguh itu sukses? Maka kita tekankan dengan kata-kata inna untuk taukid, untuk menekankan bahwasanya sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh itu dia akan sukses. Anna Muhammadan maridun. Misalnya kita juga mengabarkan Muhammad maridun. Akan tapi ya, kita ingin menghilangkan keraguan orang yang mendengarkan dari pembicaraan kita sehingga kita menggunakan inna atau anna. Itulah fungsi dari taukid untuk menghilangkan keraguan-raguan orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Itu inna dan anna fungsinya lit taukid untuk penekanan. Kemudian ka'anna ini sama. Contohnya misalnya ka'anna aliyun asadun. Ya, ka'anna aliyun asadun. Ini asalnya adalah aliyun. Ya, ka'anna aliyun asadun. Kita ingat ka'anna ini fungsinya persis seperti inna dan anna. Berarti di sini harus ada yang berubah. Maka aliyun bukan aliyun tulisannya atau penulisannya, dia harus berubah menjadi mansub ka'anna aliyan asadun. Ini isimnya dan ini khobar marfu', yaitu khobar dari ka'anna. Ka'anna aliyan asadun. Maksudnya apa ka'anna? Lit tashbih. Ya, lit tashbih. Lit tashbih maksudnya untuk menyerupakan. Ka'anna aliyan asadun, sepertinya Ali atau Ali seperti singa, yaitu dalam keberaniannya, kekuatannya. Ka'anna aliyan asadun. Jadi kalau menyerupakan seseorang dengan sesuatu yang jamid, maka ini adalah litasbih. Bisa jadi ada sifat yang mirip antara benda jamid dengan seseorang. Ka'anna aliyan asadun. Seakan-akan Ali seperti singa dalam hal keberanian dan juga kekuatan. Atau lidzon, jika misalnya ka'anna, ini ka'annaka maridun, ka'annaka maridun, seakan-akan kamu seperti sakit. Ya, di sini ada isim ka'anna dan ini khobar ka'anna. Yang kita fokuskan adalah khobarnya, yaitu marfu'. Fungsinya jika seperti ini adalah lidzon. Ya, untuk memperkirakan, mengira-ngira
Aku mengira seakan-akan kamu sedang sakit. Ka'annaka maridun. Ya. Kemudian lakinna. Ya, apa fungsi lakinna? Lakinna ini adalah listidrok atau listidrok. Fungsinya adalah untuk menetapkan hukum yang berbeda dari sebelumnya. Untuk menetapkan hukum yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, kita ingin mengabarkan bahwasanya al-baitu jamilun. Rumah itu jamil. Ya, al-baitu jamil. Rumah itu bagus. Ini hukum pertama, kabar pertama. Bahwasanya rumah itu adalah atau rumah itu bagus. Akan tapi kita ingin menetapkan hukum lain yang berbeda dengan sebelumnya ini. Lakinna, ya, lakinnal baita, atau langsung kita tulis lakinnahu, memakai dhamir lakinnahu ghaniyun, lakinnahu ghalin misalnya. Ya. Au lakinnahu shaghirun misalnya. Al-baitu jamilun lakinnahu ghalin. Rumah itu bagus, akan tapi dia mahal, atau akan tapi dia kecil. Rumahnya bagus tapi kecil. Ya, mana khobarnya? Ini adalah khobar, ini juga khobar. Ini sebenarnya ada pembahasan nanti ya, yaitu isim manqus, dia sebenarnya marfu, tapi marfu'nya muqaddar, yang insya Allah ada pembahasan tersendiri. Agar lebih jelas kita menggunakan contoh shaghirun. Rumah itu bagus, akan tetapi yaitu kecil. Maka ini khobar dari lakin, dan dia dalam keadaan marfu'. Ya. Kemudian la'alla. La'alla ini adalah litarajji. Ya, litarajji atau lirroja. Ya, apa fungsinya? Untuk harapan. Sedangkan laita litamanni. Litamanni. Ya, apa perbedaan lirroja dan litamanni? La'alla ini mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan laita mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Kalaupun terjadi itu sangat sulit. Contohnya la'alla, misalnya an-nasru qaribun. Ya, ini asalnya mubtada khobar. Ketika kemasukan la'alla an-nasra qaribun, yang kita bahas adalah khobarnya. Khobar la'alla marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sedangkan ini adalah isim la'alla mansub, bukan dari pembahasan kita. Ya, contoh yang lain laita misalnya. Contohnya al-imtihan sahlun. Jika kemasukan laita, ya, maka ini berubah laital imtihana sahlun. Yang pembahasan kita adalah khobar laita. Khobar laita marfu. Sedangkan ini isim laita. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, huruf-huruf yang sejenis dengan inna. Dimulai dari inna itu sendiri yang merusak tatanan mubtada dan khobar, yang dia merusak mubtada yang seharusnya marfu menjadi mansub,
dan berubah namanya menjadi isim inna. Ternyata dia punya teman-teman yaitu anna, kemudian ka'anna, kemudian lakin atau lakinna, dan la'alla dan laita. Semuanya adalah huruf-huruf yang merusak tatanan mubtada dan khobar, yaitu memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya dan memarfu'kan khobarnya sehingga menjadi khobarnya. Dan yang kita bahas adalah semuanya fokus di bagian akhir, yaitu khobar inna, khobar anna, khobar ka'anna, khobar lakinna, khobar la'alla, dan khobar laita. Semuanya adalah isim-isim marfu'. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.